Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawan Aksan Fikri, NPM 2410103033. Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu gaya kepemimpinan masa depan. Saya mengambil sebuah gaya kepemimpinan dari seseorang pemimpin sebuah himpunan. Beliau adalah Raka Ghani Irsyadi Binar yang merupakan Ketua Umum BPJ HIPMI Kota Magelang. Beliau sudah memimpin selama 1,5 tahun dan menjadi ketua pertama serta sosok yang menginspirasi berdirinya organisasi ini. Selain menjadi ketua organisasi, beliau juga memiliki banyak bisnis di bidang kuliner, industri kreatif, dan lainnya. Dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, beliau menganut gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan penuh kepada bawahan atau anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengelola tugasnya tanpa banyak intervensi dari pemimpin. Sebagai penikmat buku meritokrasi, ia tidak bersikap mikromanajerial, melainkan membangun sistem kerja yang menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Ini merupakan sesuatu kata, yaitu right mind in the right place in the right time. Bagi beliau, kepemimpinan bukan tentang menguasai semua bidang, melainkan tentang menemukan dan mempercayai orang-orang yang kompeten untuk menjalankan perannya masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat kerja, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi seluruh anggota. Namun, pendekatan ini juga bukan berarti lepas dari tanggung jawab, melainkan ia menekankan middle management sebagai perantara strategis antara pemimpin dan pelaksana teknis. Dalam mengambil keputusan, beliau menerapkan pendekatan fleksibel, kadang top middle, kadang melibatkan seluruh pengurus. Tergantung konteks dan urgensinya, ia kadang juga sadar bahwa semua keputusan harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Jika menyangkut kredibilitas organisasi di depan publik atau pihak luar, menurutnya terlalu banyak diskusi dapat menghambat aksi cepat, seperti jika terjadi perubahan rencana secara mendadak. Meskipun begitu, ia tetap akan memberikan penjelasan kepada seluruh anggota dan mendengarkan pendapat yang lain, tetapi tahu kapan harus bertindak tegas sebagai pemimpin. Untuk menjaga semangat dan motivasi anggota, beliau mengandalkan pendekatan tidak langsung. Ia memainkan peran sebagai sosok yang tegas dan disegani anggotanya. Jika ia terlibat konflik dengan salah satu anggotanya, ia menempatkan orang tertentu untuk memotivasi dan memberikan pemahaman kepada anggota yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan interpersonal tetap kondusif tanpa mengurangi wibawa sebagai sosok seorang pemimpin. Salah satu tantangan terbesar bagi seorang pemimpin adalah mengelola 125 ego anggota. Menurutnya, pemimpin bukanlah raja yang memberi perintah, melainkan fasilitator ego, menyapu ego-ego setiap individu agar organisasi tetap harmonis. Ia menyadari bahwa setiap kebijakan tidak akan pernah adil bagi semua orang. Namun, pemimpin harus bisa membuat keputusan yang fair, dalam arti menjaga stabilitas dan rasa agar dihargai semua pihak. Pengalaman masa lalu beliau yang pernah terlalu ikut campur sampai ke urusan teknis membentuk kesadaran bahwa pemimpin tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ia belajar bahwa efektivitas dan efisiensi hanya dapat dicapai jika pemimpin tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus percaya kepada anggota. Seorang pemimpin harus bisa memberi peran tidak hanya agar lebih efisien, tetapi juga agar organisasi bertumbuh bersama, bukan bergantung pada satu orang saja. Indikator keberhasilan bagi beliau bukan hanya kepada hasil kerja, bukan pula kepada kesejahteraan anggota semata, melainkan pada titik tengah yang menyeimbangkan keduanya. Organisasi yang baik menurutnya adalah organisasi yang bisa berjalan dengan stabil, tidak bergantung pada satu orang saja. Harapan beliau untuk pemimpin di masa depan yaitu
Ia juga menekankan bahwa drama dan keluhan bukanlah solusi. Seorang pemimpin harus mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Kesimpulannya, gaya kepemimpinan beliau menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin bukan semata soal jabatan, tetapi juga bagaimana membangun sistem kerja yang sehat dan efisien. Dengan menerapkan sistem kepemimpinan laissez-faire dan prinsip meritokrasi, ia berhasil menciptakan lingkungan organisasi yang produktif, kolaboratif, dan bertumbuh bersama. Keputusannya yang fleksibel dan pendekatan komunikasi yang cerdas menunjukkan kematangan dalam memimpin. Beliau juga mampu menjaga wibawa tanpa mengorbankan kedekatan dengan anggota tim. Tantangan dalam mengelola ego anggota dijawab dengan menjadi fasilitator, bukan pengusaha baginya. Keberhasilan organisasi bukan hanya dilihat dari hasil kerja, tetapi juga dari kestabilan dan regenerasi yang berjalan baik. Beliau percaya bahwa pemimpin harus adaptif, tahan banting, dan mampu mengelola diri sebelum mengelola orang lain. Pemikirannya mencerminkan sosok pemimpin modern yang bijak, visioner, dan relevan dengan tantangan zaman. Berikut ulasan tentang gaya kepemimpinan di masa depan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.